Kisah diawali dengan seorang pemuda yang hendak naik kereta, di mana pemuda tersebut bernama Suzuki. Ini tampangnya, yang ternyata dia bekerja sebagai programmer di salah dua perusahaan game MOBA. Yang di saat pekerjaannya hampir selesai, Suzuki diminta untuk memperbaiki game yang dulu pernah ia buat. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana yang lain pulang karena teringat istrinya di rumah. Suzuki yang jomblo pun melanjutkan pekerjaannya hingga pagi, malam lagi, pagi lagi, malam dan pagi tanpa henti. Yang setelah selesai dan sudah lelah dengan pekerjaannya, dia memeriksa untuk terakhir kalinya apakah masih ada bug di game yang ia kerjakan. Lekas itu Suzuki pun tidur walau di kantor, dan di sini pun ceritanya dimulai. Setelah melalui efek CGI, Suzuki terbangun di antah berantah dengan penampilan saat masih remaja. Yang setelah dianalisa dengan seksama, ia berada di sebuah game yang ia ciptakan sendiri dengan nama Satu dan masih level 1. Lalu ia diserang oleh sekelompok monster dan Satu pun terluka. Satu Level 50前後が300体程度？レベル1のプレイヤーが素手で勝てる相手じゃないな。焼けるように熱い。本当にここは夢の中なのか？ Setelah terpojok karena begitu banyak anak panah yang melesat ke arahnya, ia langsung menggunakan skill yang gak ngotak yang ia punya. Yabai, kono mamaじゃ死ぬぞ。そんな。Pertamanya tidak terjadi apa-apa dan membuat ia menyerah. Namun terjadi hujan meteor yang membantai semua monster, dan Satu yang sedang farming XP pun mengalami kenaikan level yang gak ngotak jumlahnya. Satu です。働きありと言われる日本人らしく、仕事漬けの日々を送っていましたが、ここではないどこかに逃げたいと思うほど追い詰められてはいないはずです。 Belum sampai di situ, Satu yang sudah lelah pun harus melawan satu monster yang masih tersisa. Ia yang takut mati pun harus melawan. Masaka ne. Marukkiri game じゃないか。この剣を取って戦えってことか。痛い、すごく痛い、痛すぎる。Di sini si Satu masih menganggap ini semua mimpi, hingga akhirnya ada hujan meteor yang tiba-tiba muncul. Ya, di situ Satu lari sengabrit-ngabritnya yang tidak sengaja melewati gerbang pembatas. さすがに夢でもこんなのはきついな。能力値が全部最大になってカンストしてる。夢のくせに小賢しい仕様を入れるのはやめてほしいな。でかい、何これ。Di sana ia melihat, mengatur, dan memakai perlengkapan yang ada di storage-nya, menaikkan skill yang sekiranya dibutuhkan dan sebagainya. Oh. Oh. Yoshi. 戦闘に使えそうなの中心に割り当てておこう。
またリザード版みたいなのに遭遇したら嫌だもんな。じゃあ一休みしたら移動してみるかな。 Hingga paginya, Sato berencana pergi ke benteng kesatria dan Sato melihat di peta ada sekelompok pasukan dan seekor monster yang berada di lain sisi pasukan. Koko ga senshi no砦か。100人くらいの軍隊がいるな。レベルは最高で31。平均が7くらいか。 Saat Sato ingin melihat sekitar, dia dikejutkan dengan monster yang tiba-tiba muncul. Kemudian Sato mengusirnya dengan sebuah batu. Monster yang takut Sato marah pun pergi. Akan tetapi mengarah langsung ke sekelompok pasukan. Karena hatinya Sato nggak enakan, ya secara logis ini semua salah Sato. Dia pun menghampiri pasukan tersebut untuk bertanggung jawab. Mazui. Tasuka achi ni wa guntai ga ita hazu da. Sasuga ni chotto warui kana. Pas sampai, Sato yang nggak ngerti mereka ngomong apa langsung download Google Translate. Yang langsung seketika mengerti bahasa mereka. Buset. Nani itteru no ka wakannai na. Pasukan pun dengan susah payah menghadapi monster tersebut, di mana monster tersebut pun lari tepat ke arah Sato berada. Yang dengan tululnya ada seorang wanita dari pasukan yang ingin melawan monster tersebut dengan sihirnya. Ya, seperti apa yang Anda bayangkan, cewek itu mental hingga jauh ke atas langit. Dan siapa lagi kalau bukan karakter utama kita lah yang menyelamatkannya. Siapa dia? Iya, Sato sama. Setelah diselamatkan, sang gadis pun terbangun dari pingsannya. Lalu adegan perkenalan pun dimulai, di mana didapati bahwa gadis tersebut bernama Zena. Lalu kedua teman Zena pun menyerang Sato yang dianggap mereka musuh. Zena pun langsung menghentikannya. Sato pun langsung mengaku sebagai pedagang yang kehilangan kuda beserta dagangannya dengan dalih ingin mengunjungi kakek makamnya. Makam dari kakeknya. 祖父の恩人のお墓がある戦士の砦という場所に寄った時に星降りがありまして、逃げ出したニューマを追いかけたのですが、追いつけるわけもなく。 Yang setelah itu Sato diajak pergi ke kota Salu yang didapati bahwa 20% penduduk kota Salu adalah budak sedangkan 80%-nya adalah manusia, dan terdeteksi bahwa ada satu makhluk sihir di dalam kota itu. 清流市の人口割合は8割ほどが市民、残り2割近くが奴隷、人間以外もいるのか。へえ、エルフは1人だけなんだ。 atau mazokってのも1人。 Yang setelah sampai, Sato langsung membuat EKTP ala Isekai, yang ternyata di EKTP tersebut tercatat bahwa level 1 masih sama seperti pertama kali dia datang ke dunia Isekai. さて、ステータス情報が。
まるでレベルアップ前の時のような情報だな。なるほど。Setelah berpisah dengan Lonasa, Satu langsung melihat isi kota yang tiba-tiba そこの君、え、今門の方から来たよね。宿がまだならうちにおいでよ。サービスしちゃうよ。真心こもった美味しい料理と清潔なベッドもあるから。 Ya, ada gadis bernama Marta yang membawanya ke restoran juga penginapan miliknya. お母さん、お客さんを連れてきたよ。もうお前は強引だね。いえ、大丈夫です。 Setelah memesan makanan dan kamar, ibu dari Marta memberitahu bahwa di dunia satu sekarang ada ras iblis dan juga naga. 魔王っているんですか？ああ、いたともさ。勇者様に討伐されてから6、70年になるけど、今のところはどこかの国で復活したって話は聞かないね。 Lalu scene berganti di mana saat sedang berbelanja dengan Marta, Satu membantu salah satu budak demi human. おお、あれは獣人に違いない。てめえ獣風情が。てめえら東町まで来てんじゃねえよ。なんだ奴隷の分際で。この子たちが何か？あんたの奴隷か。ちゃんと縄つけて西町の奥に突っ込んどけ。はい、どうぞ。ありがとう、ナノです。 Yang didapati bahwa demi human dibenci di sana, mereka pun langsung lanjut berbelanja berbagai macam perlengkapan. それならどうか3枚でいいよ。どうか1枚くらいにならない？それじゃあ工賃にもならないさ。せめてどうか2枚。どうか1枚と1000か2枚。せめてどうか1枚と1000か4枚。どうか1枚と1000か3枚でどう？よし、売った。だけさ、そっちの黒髪のカツラは勇者役の人がつけて、こっちの金髪のカツラはお供の人とかお姫様役の人が被るんだよ。Setelah selesai berbelanja, Satu pun langsung kembali ke penginapan. Yang di sana kita akan diperkenalkan dengan adik Marta bernama Yuni. おかえりなさいませ、サトゥー様。お荷物はお部屋に運んでおきました。 Setelah itu Satu pun langsung makan. Yang bukannya sehabis makan langsung tidur. Satu yang jomblo pun malah mencari informasi di tengah malam. Dan sekarang Satu memiliki tujuan dalam hidupnya, di mana dia akan melakukan perjalanan untuk keliling dunia tersebut. Paginya Satu dikejutkan dengan kehadiran Zena yang mengajak Satu berkencan dengan dalih berkeliling kota. おはようございます、サトゥーさん。おはようございます。今日は可憐な衣装ですね。それでどうかしました？今日は非番なので、サトゥーさんに市内を案内しようと思って。 Tamat, ending yang membosankan. Berikutnya adalah kencan yang gagal karena kedatangan iblis. Kanjut, Satu pun pergi kencan bersama Zena, sama seperti kencan pada umumnya hingga akhirnya. これは龍翼揚げっていうコウモリの翼を揚げて黒味噌を塗ったものです。昔からある清流市の名物なんですよ。じゃあそれを2本ください。おい来た。はいよ。 Ya, ternyata virus yang membuat saya libur selama 2 tahun itu berasal dari dunia lain. Dan karena si produser nggak mau ada pandemi di sana, akhirnya... ごめんよ、お姉ちゃん。お母様に借りたブラウスが。 Yap, betul sekali. Ada seorang bocil yang nggak sengaja numur Zena dan membuat pakaian Zena kotor karena makanan. Yang untungnya nih ya, untungnya ada seorang penyihir yang menyediakan jasa membersihkan pakaian dari kotoran. Kalau nggak ada, mungkin ya di sana akan terjadi pandemi. Wow. Soft wash.
Lalu Zena menceritakan bahwa betapa susahnya dia dalam belajar sihir yang dapat didengar dari mantra yang Zena ucapkan. ねえ、風魔法だと大抵から始まるんですけど、無理に言葉にしようとするとルーリャラルレリラオってなるんです。なかなか難しそうですね。 Lalu mereka berencana pergi ke penggilingan yang saya saja tidak tahu itu apa. Dan mampirlah mereka di kuil Palion. あれは魔王と初代勇者様の戦いの姿です。勇者? Yang dijelaskan bahwa kuil tersebut tempat pertarungan pahlawan pertama dengan iblis. Dan diceritakan bahwa pedang pahlawan tidak bisa dipakai sembarang orang. Dan harus orang tersebut memiliki titel sebagai seorang pahlawan. 勇者以外が持っても青くは光らないんですか? そうですね。でも聖剣に認められれば青い輝きを放つはずです。 Yang tiba-tiba muncul pendeta bernama Orna dan merupakan teman masa kecil dari seorang Zena. オーナ様はパリオン神に仕える巫女なんですが、もともとは伯爵様のご令嬢で私の母が乳母をしていたんです。 Satu yang sadar bahwa dia memiliki titel sebagai pembunuh dewa pun terdiam, langsung menyembunyikannya, dan mereka melanjutkan perjalanan. 世界ではチートレベルなんじゃ。騒ぎにならないようできるだけ自重しておくか。 Mereka terhenti karena ada kerumunan orang yang mungkin terjadi demo yang melibatkan pendeta dan juga para budak. 先日の天罰とも言うべき星降りを覚えているか。これは神のご加護が薄れている証拠。この聖なる石を購入し悪魔の眷属にぶつければ徳が積めるのだ。買うぞ。売ってくれ。並べ並べ。 Zena yang prihatin kepada para budak tersebut tanpa pikir panjang langsung melindungi budak dan satu bertindak membantai musuh dari belakang dan memberitahu kepada warga bahwa mereka hanya diprovokasi untuk memberontak para bangsawan. この男は在空王の神官に奴隷を貸し与え、ただの石ころを聖なる石と偽って皆さんの金を騙し取ったんです。なんだって？さらに彼の目的は別にあります。在空王の神官を利用し皆さんを先導して伯爵に反逆させることだったのです。彼こそ悪魔崇拝者の一味だったのです。 Yang tiba-tiba muncul satu iblis yang keluar dari tubuh pemilik budak itu yang membuat semua menjadi panik. Zena langsung memerintahkan satu melindungi para budak. サトゥさん、あの子たちを連れて広場の外へ。危ないから早く避難しよう。命令だから無理。動いたらダメなのです。主人のウース様からこの場から動くなと厳命されているのです。動くと霊族の首輪が締まります。どうか私たちのことはお捨ておきください。 Yang pertamanya budak tersebut menolak untuk diselamatkan, tetapi setelah mereka tidak ada pemiliknya, mereka langsung diselamatkan oleh satu. Tetapi ya, iblis tersebut membuat labirin yang sangat besar di mana satu pun memberi nama dan perlengkapan kepada 3 budak yang satu selamatkan tadi. かような名前をつけていただき誠にありがとうございます。薬や水は我々のためではなく取っておいた方が、それに私どもに丁寧な言葉は。分かった。だったらこれは命令だ。気にせず使いなさい。はい、ありがとうございます、若旦那様。若旦那？綺麗な布、嬉しい。ありがとうなのです。遠慮しなくていいから食べなさい。取らないからゆっくり食べなさい。Yang lebih parahnya nih ya, satu itu punya map yang nge-cheat bener cuy. Kalau aja ada di ML nih ya, mungkin ya gak ada lagi player ML yang buta map tuh. 移動中に挟まれたらまずいな。捨てないで。何でもするのです。置いていかないで。
若旦那様、捨て石にされても構いません。連れて行ってください。お願いします。不安にさせたね。通路の様子を見ようとしただけだよ。見捨てないから安心して。Dan mereka lanjut menjelajahi labirin yang berhasil membunuh seekor monster. 僭越ですが、魔物が犠牲者を食べている間に後ろを通り抜けるか、背後から不意打ちを仕掛けるのが良いと思うのですが。レベル1桁の女の子たちでさえ何をしたらいいか考えられるのに。よし。お見事です。Setelah itu, satu pun membuat senjata baru untuk Liza dan Liza memberitahu bahwa setiap monster memiliki inti yang disebut core yang dapat mereka jual, yang dapat mereka ambil, dan itu adalah kelemahan semua monster. そんなの食べたら腹を壊すぞ。違います。魔物ならコアを持っているはずなので回収しようと思って。Tak lupa, mereka pun membagi tugas masing-masing untuk episode selanjutnya. これで。ごめん。リザ、次の敵からコアを回収するときはポチとタマに交互にやらせるから、場所とやり方を教えてやってくれ。わかりました。Tamat ending yang membagongkan ya, dimana episode selanjutnya satu akan menaklukkan labirin bersama bawahannya dan mengalahkan panglima dari Raja Iblis mungkin cuy. 一緒にいるだけじゃ経験にはならないのか。経験値のパーセント表示に変化がない。よし。Melanjutkan di bagian keempat dari alur cerita anime Deathmatch, yang di bagian ini terjadi pertarungan yang sengit antara satu dengan salah satu panglima iblis. Yang tanpa banyak basa-basi langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene diawali dengan satu dan ketiga bawahannya yang sedang menjelajahi labirin yang dibuat oleh iblis, yang ternyata mereka langsung dihadapkan dengan monster ulat bulu. ポチ、タマ、下がれ。リザ、俺の後ろから奴を一度だけつけ。はい。Mereka terus menjelajah labirin tersebut hingga mereka menemukan banyak sekali perlengkapan dan mereka pun semakin akrab satu sama lain. よし、よくやった。はい。ご主人様、火を起こしたいのですがいいでしょうか。なんでだい？そのカエルの肉を焼いて食べたいなと。すみません。謝らなくていいが食えるのか？はい、大丈夫です。ただ焼かないと中毒の危険があるので。よし、許可する。この調子なら迷宮を出るのもそう先のことじゃなさそうだ。せっかくだからファイヤーショット。あれ？レベル10のスライム相手にこれじゃ使い物にならないか。ご主人様、僭越ですがスライムを倒すときは核さえ狙えば。Hingga di mana satu berhadapan dengan monster serigala yang memiliki level yang sangat besar, bukan dibilang sangat besar karena itu besar. Yang dengan mudahnya dapat dikalahkan oleh satu. Lalu mereka pun menyelamatkan 3 orang dari kepompong kupu-kupu yang salah satunya sangat membenci demi Human yang membuat satu marah lalu meninggalkannya. Pochi, 戻っておいで。はい、おい、さっさと助けろよ。悪いけど助ける気がなくなった。自力で脱出すればいいさ。Setelah itu terjadi pertarungan di mana satu dan bawahannya membantai semua monster yang ada, yang karena notabene
Hanya satu dan ketiga bawahannya yang mengetahui kelemahan dari monster tersebut. Saat mereka sedang reunian, para prajurit menemukan kotak harta karun yang ternyata isinya adalah ya, iblis yang sama yang membuat labirin tersebut lah yang muncul di hadapan mereka dan membuat semua orang di sana saling membunuh dengan sihir yang dimiliki oleh iblis tersebut. Yang saat satu sedang melakukan analisis, satu diserang dari belakang oleh monster serigala yang ia lawan di scene sebelumnya. Ternyata nggak kalah cuy. Yang saat bertarung dengan monster serigala, satu menyadari bahwa pedang suci bisa digunakan oleh seseorang yang tidak memiliki titel sebagai pahlawan, tetapi memiliki efek samping berupa luka setiap kali ia menebas. BTW, monster serigalanya kalah cuy. 凄まじい切れ味はさすが聖剣だ。でも抜いてると微ダメージを受けるから収めておこう。 Saat yang lain sedang bertarung mati-matian, satu dengan mudahnya membantai iblis tersebut dengan menggunakan topeng yang notabene adalah seorang kesatria. Tetapi saat hampir kalah, iblis tersebut membangkitkan iblis yang lebih hebat dari iblis yang dibantai oleh satu, yang dengan terpaksa satu menggunakan pedang suci yang ia simpan sedari tadi. Yang karena malas gerak satu pun memakai tongkat sihir dan menembakkan versut yang membuat iblis tersebut terluka, dan dengan menggunakan pedang sakti yang ia gunakan dengan titel yang ada pada satu yang merupakan pembunuh dewa, kalahlah sang iblis dengan sekali tebas. Kalau satu yang kalah, tamat ini anime cok. 上級魔族は魔族の側近にして神にも近きデーモンロード。だが聖剣はあっても俺には勇者の称号がない。だから有効打を与えられない。本当にそうか。思い出せ。お前は何の称号を持っている。勇者の称号と聖剣が神にも近き者を倒せるなら。神を殺せる神殺しの称号と真剣に同じことができないわけがない。なんだその剣は。我が敗北か。Lalu scene beralih saat mereka sudah di permukaan dan satu mendapatkan titel baru sebagai seorang pahlawan. Yang saat membuat kontak dengan Liza, Pochi, dan Tama, satu bertemu dengan Arisa yang berbicara dengan menggunakan bahasa Jepang tanpa menggunakan Google Translate sedikit pun. Tamat ending yang sangat membangunkan. Pelajaran yang dapat diambil dari episode ini adalah kita tidak bisa menilai sesuatu yang benar atau salah hanya dari status sosial, karena kita tidak tahu perihnya kehidupan dia di saat susah dan banyaknya pengalaman yang mungkin kita belum rasakan. Saya Kiting mengakhiri video ini. Pak Budi makan gajah, nggak mungkin lah. Sat.
だきます。Halo para pewibukers yang sejatinya adalah hobi yang akan menyejukkan hati, apalagi waifu kita yang dinanti itu muncul di TV. Balik lagi dengan saya Kiteng, tidak pakai i, yang pada kesempatan kali ini saya akan merangkum bagian kelima dari anime Deathmatch yang ceritanya akan berfokus pada Sato yang bertemu dengan Arisa sekaligus bawahannya, dimana Arisa berasal dari Jepang sama seperti Sato. Yang dikarenakan saya besok akan ke Jepang bertemu dengan kakek saya, langsung saja tutup kamar, ambil tisu, longgarkan celana dalam, dan cekin cerita. Cerita diawali dari perkenalan kedua bawahan baru Sato yang bernama Arisa dan Lulu. Ini gambarnya, mereka sama-sama berasal dari kerajaan Kufu. それにしても珍しい。耳族の子なんてよく奴隷にできましたわね。こんなに可愛いのに嫌ったりしませんわよ。Yang dengan cepat scene pun berganti, di mana mereka yang sedang berjalan pulang pun terhenti karena rasa lapar. 奴隷の間で覚えているのは主に黒パンでしょうか。温かいスープが一番のごちそうでした。日に一度食べられればいい方で、空腹を紛らわすために公園の木の実や草花、それこそ食べられるものなら何でも口にしました。 Lalu mereka mampir ke kedai milik Pak Wanto yang di sana mereka makan dengan lahap hingga kenyang. いただきます。辛いのです。辛うま。唐辛子の粉を一緒に炒めているようですね。ポチタマ、苦手なら無理しなくて構いません。私が責任を持って食しましょう。どうぞ。ありがとう。なのです。 Yang karena di sana tidak disediakan minum, Sato pun pergi keluar untuk membeli minum dan sedikit cemilan. 食べるかい？のです。みんなで仲良く食べるんだよ。 Saat sampai di penginapan milik Martha, Sato disambut dengan sangat ramah tamah, tetapi tidak untuk Lisa, Pochi, dan Tama. それでこの子たちの分も部屋を取りたいんですけど、空きはありますか？それがあいにく満杯でね。お、そういうことか。マーサちゃん、こっちの2人を部屋に案内してあげて。俺はこの3人と野宿でもするよ。 Yang dengan bantuan dari Arisa itu semua dapat diatasi walaupun mereka harus tidur di dalam kandang. 納屋は無理だけど馬車の客は少ないから厩舎なら使って構わないよ。 Lalu saat di kamar, Arisa dan Lulu pun sudah menyiapkan hadiah untuk Sato yang bukan seperti yang saya bayangkan dan kalian bayangkan. Sato malah menolaknya. なぜ全部脱いでるんだ？この子たちは裸族なのか？2人ともベッドの掛け布団は薄いから風邪をひくぞ。早く何か着なさい。ご奉仕は？ああ、この世界の奴隷は夜研ぎをするのが標準なのか？いや、いらないよ。 Di saat mereka tidur, Arisa tiba-tiba berada di atas badan Sato yang bukannya langsung digas, malah diinterogasi. Mang pekok Sato nih cowok. 幼女相手にこの思考はいくらなんでもおかしい。これか。アリサ、魔法とスキルの使用を禁止する。これは命令だ。続けて命ずる。すでに効果を発揮している魔法とスキルを解除しろ。繰り返す。これは命令だ。 Arisa pun bercerita bahwa dia adalah orang Jepang yang bereinkarnasi dan menjelaskan bahwa ada dua cara orang memasuki dunia tersebut, di mana satu bukan di antara keduanya. 佐藤さんは転生者？それとも転移者？佐藤さんはやめろ。はーい、ご主人様。それはどう区別するんだ？転生者は元の世界で寿命とか事故とかで死んでこの世界に生まれ変わった人。転移者は召喚魔法で無理やりこの世界に連れてこられた人。勇者とかは転移者ね。最初はレベル1だったし魔力も0だった。スキルもなかったな。いや
流星雨とかの使い捨てのアイコンがあったっけ? Pagi pun tiba, Zena pergi ke tempat satu di mana terjadi kesalahpahaman yang karena Zena melihat satu tidur seranjang dengan Arisa, tapi sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Pria yang tangguh. Satu-san, 起きてる？なかなかいい体。ご主人様、そんなにされたら壊れちゃいます。お邪魔しました。追わなくていいの？早く行かないとこじれるわよ。ゼナさん、誤解ですよ。彼女たちがいてくれると、ここの日常生活でいろいろ助かるんです。そうなんですか。Yang saat kesalahpahaman sudah selesai, mereka pun berniat untuk pergi kencan. Tetapi sebelum itu, saya ingin kalian melihat dan mendengar kisah sedih dari Arisa yang merupakan mantan tuan putri dari kerajaan Kufuruk. 転生前の知識で国を豊かにしようとして失敗したの。これでも王女様だったのよ。最初はうまくいってたんだけど、不自然なくらい失敗しだして、国は荒れ内乱は起こり、最後は隣国に乗っ取られたの。誰かの陰謀だったのか？そうよ。でもそれを知ったのはもっと後。その時は異世界と地球の違いのせいだと思って落ち込んだわ。国を乗っ取った後、奴らは国民の不満を解消するために国王と王太子、妃たちを公開処刑したわ。さらに奴らに命令された宮廷魔術師は残った私たちを強制的に奴隷にした。でもある時、どこかから魔族が現れて城とその城下町を破壊していったわ。私のいた離宮も焼かれ、ルルと二人で山に逃げ込んだのよ。そのまま山をさまよって死にそうなところを奴隷商人の二奴隷に拾われたの。Yang sebelum berangkat kencan, satu memberikan uang dan mereka pun disuruh membeli semua perlengkapan yang dibutuhkan. これからこの金でみんなの衣服と日用品を買い揃えてきてくれ。計算や値引き交渉はアリサに任せる。お任せあれ。 Tamat ending yang sangat membanggakan. Pria yang hebat adalah pria yang memiliki tekad dan tujuan yang tidak boleh goyah hanya karena wanita. Di mana wanita tersebut mungkin hanya akan menjerumuskan kita ke dalam penderitaan yang tidak dapat diukur seberapa parah penderitaan yang akan ditimbulkan. Pesan yang dapat diambil dari cerita kali ini adalah, jika membuka warung makan, jangan lupa sediakan minum. Saya Kiting mengakhiri video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Malam minggu itu harus hujan. Cuaks. Halo para wibukers dimanapun anda berada, gimana? Masih memandangi foto mantan? Hehehehe. Buang atuh, balik lagi dengan saya Kiting dan kali ini saya akan merangkum bagian ke-6 dari anime Death Smites, dimana cerita akan berfokus pada satu yang bertemu dengan elf muda yang akan menjadi teman dari satu. Yang dikarenakan besok saya ada jadwal bertemu dengan Rimuru untuk membahas kapan season 3-nya keluar, jadi langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene diawali dengan satu yang sedang mencari rumah yang bisa ditempati oleh Demi Human. 持ち主が犯罪ギルドの人間に暗殺されたというお屋敷です。最近肌出しすぎじゃない？屋敷のすぐそばに召喚が立ち並んでるのか。ここも厳しいな。Yang karena tidak kunjung menemukannya, satu dan yang lainnya pun pergi healing, yaitu pergi ke pertunjukan drama Korea. Ingat bang,
Dia tadi beli anting untuk Zena. Ingat ya, ingat. もう姫の次女に不意打ちで殺されるし、最後は姫自身も自害するという救いようのない話ではあるんだが。劇の完成だよ。 Setelah selesai nonton drama Korea, emak-emak pun langsung berdebat di mana Arisa menyangkal bahwa Zena ikut militer agar tidak dijodohkan karena notabene di sana gadis seumuran Zena menjadi ibu rumah tangga yang karena dijodohkan. あそこはこっそり探検を回収して公爵に復讐しないと死んだら何もならないじゃん。だいたい愛する者同士を引き裂こうとする公爵が元凶でしょ。でも家同士で決めた許嫁を先に裏切ったのはリルティエナ姫ですから、悲劇の発端は彼女じゃないでしょうか。だったらさ、ゼナタンはうちのご主人様より家の人が決めた許嫁の方がいいの？え？私には許嫁なんていませんから。それって許嫁が決まらないように軍に入ったんじゃないの？こっちの女の人は結婚したら家に入らなきゃいけないけど、軍に入ったら5年くらいは退役できないもんね。アリサのやつ詳しいな。好きな人のために生きて全てを捨てる覚悟くらいしなきゃ恋もできないわ。でも当主の意向を無視してまで。そんないい子ちゃんだと最愛の人を誰かにかっさらわれるわよ。Lalu saat perjalanan pulang, Zena bertemu dengan teman-temannya yang tiba-tiba Pochi berhasil membunuh semut yang katanya menyerang dari atas. そのアリはどうしたんだい？ Yang setelah dianalisis oleh Sato, ternyata didapati ada segerombolan semut yang akan menyerang tempat mereka. Lalu Sato membagi tugas di mana Pochi dan Tama bertugas menyiapkan senjata. Akai, 近づいてくれ。ポチ、タマ、剣を取ってこい。アリサはルルを連れてくるんだ。オッケー。リザは寝台を作るのに使った天幕を回収してこい。 かしこまりました。 Lalu segerombolan semut pun menyerang yang walau sudah dilapisi pelindung masih saja ada yang bisa menerobos dan berhasil lolos. Lalu Sato dan yang lainnya dengan mudah mengalahkan semut tersebut yang ia dipertemukan oleh ras telinga panjang yang mirip seperti ras elf. 店長は森の妖精エルフなんですよ。エルフですか？あの耳の長い。違う。それはエルフとは別種族である長耳族のことですよ。初代勇者様が長耳族をエルフと呼んだせいで1000年以上経った今でも勘違いしている人が多いんですよ。だからエルフを長耳族と間違えるのはとても忌避されることなんです。 Scene berganti di mana Liza terlibat dengan salah satu penjaga karena Sato diharuskan menjual core yang ia punya ke pemerintah. 受領書を発行していただきます。こちらの紙にコアの個数と対価の金額、それからあなたの所属とお名前をお願いします。なんだと？俺がクスネルとでも言いたいのか？商人とは用心深いものなのです。それがたとえ聖者や勇者が相手でも口約束ではなく書類を求めるものなのです。 Pesta makan pun dimulai yang karena mereka menyelamatkan kota dan Sato malah pesta di tempat lain. Pesta bang, pesta. Yang saat di perjalanan pulang, Sato bertemu dengan segerombolan monster yang menyakiti seseorang. Sato pun langsung menyelamatkannya. Sato pun langsung membawanya ke rumah manajer untuk diobati dan didapati bahwa salah satu dari orang yang diselamatkan Sato itu adalah elf muda yang sepertinya tidak tahu apa-apa. 早急に手当てをしてあげてほしいのですが。この赤い兜って賞金首の赤兜っていうネズミ人族の騎兵ですよね。知らん。いえ、
こっちの布の中ですよ。エルフじゃないですか。ミア。 Tamat ending yang buat penasaran. Yang seperti kata Pak Wanto bahwa kita harus siaga dalam situasi apapun, jangan gegabah dalam mengambil keputusan dan selalu tetap tenang. Seperti satu yang tenang dalam mengambil keputusan, waspada akan penipuan dan siaga dalam memberi pertolongan. Saya Kiting mengakhiri video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aisyah di Jelama yang terlupakan. Wow, 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 wow. Sat. Mia. Stres karena diputusin mantan. Udah mantan masih bisa mutusin. Aduh. Yang untuk itu video ini dibuat dan diperuntukkan untuk penderita gagal cinta, mual saat melihat dia dengan yang lain, dan hubungan tanpa status. Move on kawan, ingat masa depan, jadilah seorang yang tampan ataupun mapan, karena sejatinya itu adalah pria yang diidamkan oleh perempuan. Yang dikarenakan besok saya ada sesi foto dengan mantan, dimana saya sebagai fotografer dan dia sebagai pengantinnya. Jadi jangan banyak drama, langsung saja kita tutup kamar, ambil tisu, kendorkan celana dalam, dan cekicrot. Scene dimulai dengan satu yang berada di dalam kamar untuk memberikan obat kepada Lulu. 薬を買っておいたから、痛みがひどい時に飲め。はい、ありがとうございます。 Lalu satu pergi ke tempat manajer untuk menemui elf yang bernama Mia, tidak pakai late game, yang satu selamatkan di episode sebelumnya. はじめまして、行商人のサトゥと申します。で、その精霊っていうのはどういったものなのかな。ふわふわ。ふわふわ？うん、キラキラ。キラキラ？じゃあエルフ語でおはようはなんて言うの？ペッパルーシャ。 Yang saat selesai bertemu dengan Mia, Sato pun menemui Arisa dan yang lainnya, di mana Sato meminta mereka untuk mengunjungi Mia. よし、昼ご飯を食べ終わったらみんなでお見舞いに行こう。かしこまりました。賛成！お見舞い楽しみなのです。 Yang setelah mengunjungi Mia untuk kedua kalinya, Sato membeli sebuah kereta kuda agar Sato tidak dicurigai sebagai pedagang gadungan. Mia. お姫様なのです。綺麗な髪。いやー、よろしくなのです。これはご利益ありそうな髪で、素敵なのです。触ってもいい？ちょっと下に行ってくれ。どうしてこんなに懐かれたのやら。 Lalu dengan singkat scene berganti di saat mereka sedang melakukan piknik di dalam hutan. Yakitori のお礼です。焼き鳥ありがとう。おいしかかです。これは？おかえりです。老的禁止。ご主人様をいじめちゃダメなのです。違うよ。この子たちは焼き鳥のお返しに木の実を持ってきてくれたんだよ。これは C の実なのです。とっても美味しいのです。こっちはクコの実。これも美味しい。こういう人の。せっかくの気持ちだし受け取りたいけど、これはこの子たちの貴重な食料じゃないのかな。そうだ。ありがたくいただくよ。
それとお願いがあるんだけど、この干し肉たくさんありすぎて食べきれなかったからもらってくれないかな。いいのレース？うん、もらってくれると助かるよ。Dan berganti lagi di saat satu sedang belajar mengendarai kereta kuda, dan saat di tengah perjalanan satu memiliki firasat buruk saat melihat seekor burung. ご主人様？すまない。ちょっと林の中に大きな鳥が見えたから気になってね。Yang saat sudah sampai, satu disambut dengan baik, tetapi burung yang ia lihat di perjalanan malah sudah nangkring di atas genting. 何か美味しいものをご馳走してあげましょうよ。そうだね。何かあるかい、ミヤ？蜜菓子。蜜菓子? Yang setelah dijelaskan oleh Mize atau manusia tikus, didapati bahwa Mia diculik oleh seorang penyihir dan dikurung di tempat bernama Kradel. Yang saat Mia berhasil kabur, bertemulah keduanya. Mia が故郷のエルフの里で魔術師にさらわれて、ゆりかごと呼ばれる施設に拉致されたこと。施設から逃げ出したミーヤを偶然居合わせた赤兜が救い、店長を頼ってこの清流市に来たこと。清流市を襲ったフライングアントはその魔術師が送り込んだもののようだ。魔術師がミーヤをさらった理由は不明だ。店長は何か知ってそうな感じなのだが。Lalu tiba-tiba terdengar suara yang ternyata 落雷に弱い竹か。雷の人は怖いのです。ピカピカズドーン。真っ黒になっちゃうのです。火も真っ二つ。雷はとても危ないの。危険なのよ。ハーゼも言ってたの。竜だって雷に当たったら墜落しちゃうのよ。落ちちゃうの。本当よ。ハーゼ？アリサも雷が怖いのか？Lagi dan lagi, entah dari mana burung tadi bisa masuk dan langsung berubah menjadi sosok yang mengerikan. Tamat, ending yang biasa aja. Waktu itu sangat berharga karena tidak bisa diputar kembali. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Berkumpul dengan kawan itu juga penting karena di saat hati kita terluka, di situ ada kawan kita yang siap memberi nasihat walau terkadang sesat. Saya Kiting sebagai kreator pemula mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Gunting batu kertas. Cuaks. SSSS. Yo. よくぞここまでやってきました探索者殿。俺は商人なんだけどね。商人？ Halo para wibukers dimanapun anda berada, masih nungguin balasan dari mantan? Hehehe. Balik lagi dengan saya Kiting tidak pakai i, dan kali ini saya akan merangkum bagian ke-8 dari anime Death Mites yang ceritanya akan berfokus pada penculikan Mia tidak pakai late game. Yang karena saya udah upload di YouTube tapi sepi gitu ya, nggak ada yang nonton. Entah saya yang salah ataupun memang dari pihak YouTube yang salah. Yang notabene YouTube tidak pernah salah. Yang karena besok saya harus pergi ke Amerika Serikat untuk mengikuti upacara peresmian YouTube versi 2. Jadi langsung saja tutup kamar, ambil tisu, kendorkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Scene diawali dengan burung yang kemarin asal masuk tanpa mengucapkan salam, di mana ia berubah menjadi sosok yang mengerikan bernama Zen yang langsung mengeluarkan sihir pici miliknya untuk mempengaruhi orang yang dengan mudah dapat ditangani oleh satu.
yang ternyata tujuan dari Zen adalah menangkap Mia dan mereka berusaha mencegahnya. Namun karena sepertinya Zen adalah reinkarnasi sama seperti Sato dan Arisa yang memiliki skill nggak ngotak pada umumnya, Zen pun dengan mudah dapat membawa Mia menggunakan tentakel miliknya. Levelが違いすぎる。いい、逃げて。あんたを置いて逃げてどうするのよ。あんたを逃がすのは友達だからじゃないわ。私たちのご主人様の望みがあんたを逃がすことだから、それを最優先するの。でももしともないわ。ちゃんと逃げる隙は作ってあげるから。それが良い。では去るとしよう。無駄なんだよ。我のような超越者にかなわぬのは世の理不尽な断りと思い諦めるのだよ。死を恐れるならゆりかごを訪れるがいい。知恵と勇気とやらを振り絞って突破してみせるのを楽しみにしているのだよ。Lalu Sato mengejar, walaupun Sato sempat berada di penjara milik Zen, tetapi Sato dengan mudah menghancurkan penjara tersebut. Baka! So, baka naのだよ。どうやって我が影の牢獄から抜け出した？ Efek daripada menghancurkan penjara tersebut membuat Sato langsung bertemu dengan Zen yang langsung berkata, "Ngotak anjir, dimana-mana itu sebelum lawan Raja Mah, lawan dulu atuh bawahannya." Dan Sato pun langsung diteleport untuk melawan para bawahan dari entitas bernama Zen tersebut. 攻略の果てにここまで訪れることのできた勇者のみ、不死の王たるこの我と対峙する資格があるのだよ。そういや不死の王だったな。神から受けた祝福がある限り我は不死身なのだよ。どこだここは。Yang satu langsung masuk ke dalam Cradle. Dan menurut peraturan Sato dilarang untuk menggunakan cheat agar video dari anime ini agak sedikit lebih panjang. エルフのための訓練施設ゆえ、エルフ以外には生命保護装置が働かぬのを注意されたし、訓練所の使用は何人たりとも制限はせぬが、自己責任で行うこと。訓練所における怪我や器物破損に関しては一切の保証はしないか。また飛ばされたくないし、ここのルール通りに攻略するしかないな。Sampai di mana ia bertemu dengan Buto yang meminta MP kepada Sato dengan imbalan membuka jalan menuju ruang rahasia. また今度にして。悪いけどそうもいかないんだ。何？私のものになれ、人間。はあ？悪いけどプロポーズなら14、15年経ってからにしてくれないか。お腹減ったからご飯ちょうだい。干し肉くらいしかないけど。人間の食べ物なんていらない。魔力をちょうだい。Lalu Sato pun meminta bantuan kepada Buto agar langsung mengantarkannya ke lantai 100, di mana Sato langsung bertemu dengan para homunculus yang merupakan bawahan daripada Zen. 少し待てと宣言します。よくぞここまでやってきました探索者殿。棒読みにも程がある。俺は商人なんだけどね。商人？探索者よ、よく来ましたと称賛します。押し通す気か。Yang sebagai tukang cheater, Sato dengan mudah mengalahkan homunculus tersebut. バカなと驚愕します。だから弱点は隠すべきだと進言したと蒸し返します。それより身体を決定すべきと愚信します。ナンバー5、ナンバー6、ここは私に任せて先に行けと宣言します。ナンバー7、貴様のことは忘れませんと撤退を開始します。マスター、
Saat kembali menemui Buto, didapati bahwa Buto udah kering dan sekarat. Yang langsung satu selamatkan dan satu langsung meminta Buto mengantarkannya ke lantai tertinggi yang Buto itu bisa. Dan di sana satu langsung bertemu dengan Zen yang merupakan penguasa tempat tersebut. Tetapi lagi dan lagi satu harus berhadapan dengan homunculus yang berjumlah 6 orang. Homunculus たちが7人。さっき逃走したナンバー5とナンバー6もいる。ナンバー7はいないか。故に我は神の祝福を皆に与えよう。強化魔法の類か。俺にまで。では良き死闘を期待するのだよ。Tamat ending yang menggegetkan. Manusia diciptakan berbeda-beda dan juga beragam, di mana keberagaman itu adalah bukti kebesaran Sang Pencipta yang membuat semua saling berpasangan. Di mana ada yang jahat, di situ ada yang baik. Di mana ada yang baik, pasti ada yang jahat. Gunakan keahlian kita untuk kebaikan, karena jika kita melawan kejahatan juga dengan kejahatan, maka hasilnya adalah kejahatan. Akan tetapi jika kita melawan kejahatan dengan kebaikan, maka akan sama seperti air yang dapat mengikis batu keras dengan perlahan, di mana proses berupa waktu yang panjang tersebut akan membuat batu berubah bentuk secara permanen. Saya Kiting mengakhiri video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, ubur-ubur makan jamur, cuak, sas 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 sas. Starの望みを。Para wibukers dimanapun Anda berada, masih stay di rumah sambil meratapi nasib yang gini-gini aja. Haduh. Kali ini saya akan merangkum bagian ke-9 dari anime Dead Smites yang akan membuat jiwa wibu kalian meluap dan menguap sampai kalian sendiri tidak sanggup untuk menampungnya. Yang karena jiwa dari Kurama yang masih tersegel dalam diri saya ikut mengamuk karena ingin makan samyang. Jadi langsung saja tutup kamar, ambil tisu, kendorkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrit. Scene diawali dengan satu yang sedang berhadapan dengan para homunculus milik Zen yang jumlahnya ada 6. Dikarenakan satu adalah cheater yang handal, para homunculus tersebut harus bersusah payah saat berhadapan dengan satu. Koma として扱う主人のためにどうしてここまでする？これは私たちの望み。嫌な予感がする。残りは形勢は分かってるのに。スターの望みを叶えてください。
Setelah mengalahkan keenam bawahan Zen, satu pun langsung berhadapan dengan Zen dan satu bertanya kepada Zen, "Kenapa muka Anda bisa jadi tengkorak, hei? Dan apa motif Anda menculik Mia, hei?" Dengan cepat Zen pun menjawab semua pertanyaan dari Sato. 勇者を見極め我を殺させることだ。前世の我は理不尽な暴力で命を奪われた。神はそんな我を赤子として転生させてくれた。そして尊敬できる良き両親に育てられ、我にはもったいない伴侶との出会いまで用意してくれたのだよ。我は新しい人生に馴染みすぎたのだよ。浅はかにも前世と根性は違うと思い込んでしまったのだ。妻を見初めた貴族の手によって我は投獄され、無実の罪で処刑された。神の祝福によってよみがえった我が見たのは、縄文前に並べられた両親をはじめとする一族同等の物言わぬ首、そしてその台の下に壊れた人形のように投げ捨てられた妻のむくろ。我は一族のムクロをアンデッドに変え、同じような境遇で死んだ多くの人々の遺体と共に、当時最高の権勢を誇っていたその貴族に牙を向き、全て滅ぼしたのだ。復讐を果たした我は妻の待つ来世へと旅立つつもりだったのだ。しかし神の祝福がそれを許さぬ。タンアンデッドでも聖剣でも我は死ぬことができなかった。なぜなら我は夜の王にして不死の存在、全能の神に祈ったのは死なない体、飢えない生活、理不尽な暴力に歯向かう力だったのだよ。さあ勇者よ、語るべきは語り終えた。せめて心まで舞おうとなる前に我を召してくれ。Setelah mendengar semua curahan dan keluh kesah Zen, Sato pun mengabulkan permohonannya dan berharap bertemu dengan istrinya di alam sana. Kansha suru no da yo. エナよ、我の片よくビルティーナよ、今こそ君のもとに。Yang tiba-tiba ada suara yang mengatakan bahwa tempat tersebut akan hancur dalam 1 menit. Setelah itu, Sato yang adalah orang yang baik pun menyelamatkan para homo-homo kulus yang ia kalahkan tadi. Tidak lupa Sato menyelamatkan satu homo-homo kulus yang berada di lantai bawah karena yang dibilang tadi Sato adalah orang yang baik. Mia, よく聞いて。もう一人助けないといけないんだ。サトゥ。大丈夫、死んだりしない。約束するよ。約束よ。守らなきゃダメなの。絶対よ。あ、必ず生きて帰る。しょっぱ、塩に変化してるのか。いた、ナンバー7。Yang dengan bantuan Buto dan beberapa bibit padi, tidak lupa pula MP, Sato pun berhasil keluar dari tempat itu. Tapi karena ledakan tadi membuat gelombang mirip tsunami, yang karena kemarin Sato sempat les fisika dengan Arisa dan menggunakan hukum Rhodes dengan cara membuat tekanan air sungai yang memanaskannya dengan batu meteor yang dia dapat membuat tekanan yang sama kuatnya seperti gelombang mirip tsunami tersebut. 役立たずのファイヤーショットじゃなく、土魔法でもあれば壁が作れるのに。役立たず。水が気化したら体積が1000倍になるの。違う、役立たずなんかじゃない。よし、いける。もっとだ。
Scene berganti lagi di mana seluruh bawahan satu yang sedang menunggu kabar satu karena nggak aktif WA selama 1 bulan pun melihat satu yang sedang berjalan di tengah kabut yang sangat tebal dan adegan reunian pun dimulai. Tadaima. 心配させてごめんね。心配したのです。怪我ない？お帰りなさいませ。心配したんだからもうこんな無茶はしないって約束して。ごめん、アリサ。ごめん、みんな。ありがとう。Dan dengan kembalinya para homunculus di mana satu yang berhasil membunuh Zen pun otomatis menjadi master mereka. Yang sebelum itu mereka harus menjalankan tugas terakhir dari Zen, yaitu mengantarkan cincin mas kawin milik Zen ke makam istrinya. 我らの中から1名、そば使いとしてご指名ください。なら、君たちの実践に任せよ。ポン、じゃんけんポン、じゃんけんポン。なかなかシュールだ。ポン。マスター、今後ともよろしくお願いしますと宣言します。ああ、よろしく。大丈夫だったら呼びやすい名前をつけていいかな。はい。ではよろしく。Nana. Lalu saat sampai di kota, Zena yang mendapatkan kabar pun menemui Sato dan di situ Sato mengatakan ia mendapatkan tugas untuk mengantarkan Mia pulang di luar kota yang langsung membuat Zena terkejut dan syok berat. 清流市に戻ってきたらいろいろなお土産話をしにゼナさんのところに伺いますから。はい。約束ですよ。Dan di saat Sato akan berangkat di waktu agar tidak ketahuan Zena, akan tetapi Zena malah menghampiri Sato dan berkata, 間に合ってよかった。こちらこそ出発前に会えてよかったです。ずっと考えていたんです。私、家を捨てて恋人のもとに走るようなリルティエナ姫みたいなことはできません。だから私はサトゥーさんに一緒に連れて行ってとは言えません。でも春には弟も成人して家督を継ぎます。その後は自由にしてよいと弟の許可を得ました。だから春になったら。Yang karena Saito sedang patah hati, Sato pun dihibur oleh para bawahannya. Mungkin begitu anjir, sumpah goblok banget cok anjir. Goblok banget saya buat skrip tolol. Ngantuk bagaimana dah. お腹痛い？苦しいのです。サトゥ。大丈夫だよ。マスター、寂しい時は女の胸で泣くといいと。Amat ending yang diharapkan. Balas dendam bukanlah hal yang terbaik untuk kita lakukan, apalagi saat berurusan dengan cinta. Sama seperti Zen yang membalaskan dendam karena kematian sang istri tercinta, di mana dia malah berubah menjadi monster yang abadi saat dia berhasil membalaskan dendam istrinya. Di mana karena keabadian tersebut membuat dia tidak bisa bertemu dengan sang istri di kehidupan kedua. Pesan yang dapat diambil dari episode ini adalah hidup itu akan terasa membosankan tanpa adanya cinta, karena kita saja dilahirkan dari dua orang yang saling jatuh cinta, dipertemukannya kedua orang tua kita, dan akhirnya mereka bekerja sama untuk membuat kita. Saya Kiteng sebagai konten kreator pemula mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Oli mesin ninja. So cocok gak jelas yang buat skripsi tae.
para wibukers dimanapun anda berada, masih makan mie pakai nasi. Aduh, bertemu lagi dengan saya Kiting dan kali ini saya akan merangkum sebuah anime yang akan menceritakan perjuangan seorang bernama Sato menjalani hidup seperti yang diinginkan banyak pria. Yang dikarenakan saya nanti malam akan pergi ke Paris, jadi langsung saja kunci kamar, ambil tisu, kendorkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Scene dimulai saat mereka sedang istirahat dan makan siang, dimana yang lain sudah kenyang. Liza malah membuat makanan, entah siapa yang akan memakannya. Tetapi Arisa dengan sombongnya menunjukkan skill penyimpanan barang miliknya di depan Sato untuk menyimpan makanan tersebut jika diperlukan. Dekimashita. Selanjutnya adalah Sato yang sedang memperbaiki bantal jerami milik Arisa dan yang lainnya, yang ia juga menggunakan bahan kulit terbaik agar tidak berubah menjadi monyet saat tertidur dan nyenyak sampai mimpi masuk dunia isekai di isekai. Satu yang gabut gak ngapa-ngapain pun membuatkan mereka boneka, tetapi tidak untuk yang sudah dewasa. Lalu Sato memberikan misi kepada Pochi dan Tama untuk mencari hal yang menarik di saat Sato pergi menemani Mia. Tidak pakai late game dan mereka berencana belajar bermain musik di sana. Yang tiba-tiba Arisa memberitahu ada yang janggal yang ia temui dan didapati bahwa gerbang runtuh yang ditemui Arisa terhubung ke dunia Sato sebelumnya. Di sana Sato melihat teman masa kecilnya yang berkata, lalu saat kembali, Tama dan Pochi berhasil menangkap hewan buruan yang ternyata salah satunya adalah bayi monster. Belegaknya lagi saat lepas begitu saja di tangan Arisa. Karena Sato ingin menggunakan sihir tidak hanya untuk menyerang, dia pun bereksperimen untuk menggunakan sihir untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi karena terlalu sibuk, inilah yang terjadi. Berhentilah Sato yang langsung menyelamatkan para manusia tikus dari pedagang budak. Dan Sato langsung memberikan penyimpanan miliknya dan Arisa yang paling bagus didapati. Penyimpanan milik Sato tidak terhubung dengan ruang dan waktu. Dan mungkin sampailah di tujuan mereka di tempat pemakaman. Mungkin. Dan Mia yang kerabatnya pun sedih haru melihatnya hingga film pun tamat. Waktu adalah hal yang sangat penting karena waktu tidak dapat diputar, apalagi dibeli. Pesan yang dapat diambil dari episode ini adalah tepatilah janji dan jagalah apa yang berharga bagi Anda. Saya Kiting mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, ikan duyung ke selandung. Cuak. Para wibukers dimanapun anda berada, enaklah jomblo lah gua Jonas. Balik lagi dengan saya Kiting dan kali ini saya akan merangkum bagian terakhir dari anime Deathmatch yang akan menceritakan apa yang akan saya ceritakan. Dan karena masih banyak anime yang ingin saya ceritakan walaupun yang nonton tidak ada, jadi langsung saja pasang wifi, ambil HP, siapkan insto, selamat menonton dan cekicrit. Cerita dimulai di mana Sato yang sedang makan di restoran bintang 5 yang hampir mirip kaki 5 dengan hati riang, senang dan gembira karena dapat jatah semalam pun menaktir semua orang yang ada di situ. Muncullah pelayan yang sepertinya tertarik dengan Sato yang dengan sigap langsung menggandeng tangan Sato. Kemudian mereka pergi ke kamar dan sepertinya Sato belum puas
tadi malam. Lalu Shin diperlihatkan tindakan yang tidak patut dicontoh, dan yang melakukannya adalah prajurit yang sama yang muncul di episode sebelumnya, dan sepertinya dia belum kapok berurusan dengan tokoh utama kita. Setelah Sato menyelamatkan orang yang ditindas prajurit dengan potion miliknya, dan karena persediaan potion yang mulai menipis, Sato pun beristirahat dan membuatnya. Malamnya, dia membuat item sihir yang cara pakainya hanya perlu mengalirkan sihir untuk menghasilkan siklus sihir berpola lingkaran. Tetapi lain cerita jika Sato yang mengalirkan sihir. Yang kita tahu, Sato adalah cheater. Karena Sato kehabisan bahan material, Sato pergi ke toko. Di sana dia bertemu dengan prajurit kucuk yang sepertinya dia habis memborong sesuatu. Tanpa ambil pusing, Sato langsung masuk ke toko dan membeli berbagai material. Dan saat ingin membeli botol potion, ternyata sudah habis diborong prajurit kucuk dengan alasan untuk kerajaan. Dan karena ada bahan yang tidak bisa dibeli dan hanya bisa ditukar, malamnya Sato berinisiatif untuk menukar tanpa harus menunjukkan identitasnya. Ia membeli gulungan sihir. Sato langsung menjelajahi hutan yang tiba-tiba Sato diserang oleh sekelompok pasukan yang merupakan penyihir penjaga hutan ilusi. Sato pun diajak ke rumah sang penyihir yang menyangka Sato adalah perwakilan dari Bolenan karena Sato menggunakan lonceng yang diberikan oleh manusia tikus. Dijelaskan bahwa sang penyihir adalah pembuat ramuan potion khusus yang memiliki kesepakatan dengan para bangsawan yang mewajibkan dia harus memberikan 300 potion khusus agar tidak ada yang mengunjungi hutan ilusi tersebut. Sato pun diajarkan membuat potion khusus dengan syarat ia harus mengirimkan surat untuk raksasa hutan yang mungkin akan menjadi petualangan Sato selanjutnya. Lalu Shin berpindah saat Sato sedang minum di bar dan ia mendengar dua percakapan orang yang mencurigakan. Yang tujuan Sato pergi ke tempat itu adalah bertemu dengan penjual botol potion yang karena penjual tidak bisa menjual botol potion ke sembarang orang, dia malah berniat mengajari Sato cara membuatnya. Tiba-tiba 3 bocil datang menjemput Sato karena mereka khawatir Sato akan pergi ke tempat janda baru di kompleks sebelah. Siang pun tiba. Sato yang melihat murid sang penyihir yang membawa botol potion untuk Pakta sedang dikejar oleh sekelompok orang yang membuat sebagian potion rusak diakibatkan gerobak yang gelempang. Setelah itu Sato menemui perwakilan kota. Di sana Sato bertemu dengan prajurit kucluk yang sepertinya itu semua memang sudah direncanakan oleh mereka berdua. Lalu berdiskusilah mereka. Yang didapati bahwa perwakilan kota itu ternyata adalah orang yang licik dan membuat skema agar Pakta itu gagal dan akan membuat kota baru di hutan ilusi. Sato yang memang dari awal sudah nge-cheat pun tidak kehabisan akal. Dia berencana membuat potion dengan kualitas yang sama dengan syarat mereka harus mengantarkannya sebelum matahari terbenam. Sato menyuruh para bawahannya untuk mencari semua bahan yang diperlukan. Akan tetapi masalah utamanya adalah botol buat wadah potion kan udah diborong sama prajurit kucluk tanpa menyisahkan apapun. Tanpa kehabisan akal 2 kali, Sato langsung menemui penjual potion yang ditemuinya di bar malam itu dan meminjam semua peralatan untuk membuat botol potion secara bersamaan dengan cepat dan sigap. Lalu muncul masalah baru. Kan botolnya udah jadi, tapi nggak mungkin dong dalam beberapa jam kering. Dan dengan bantuan Mia tidak pakai letgen pun itu semua dapat diatasi.
お嬢ちゃんは小さいのにすごいんだな。 Saat semua botol potion sedang dalam proses pembakaran, tiba-tiba muncul prajurit kucluk dengan membawa preman sewaan yang menghancurkan tuku pembakaran serta menghancurkan semua botol potion yang ada di dalamnya. だな、すまねえ。これ以上は。 Di saat semua sudah putus asa dan menyerah, ternyata Sato sudah memindahkan semua botol potion yang berada di dalam tungku pembakaran ke dalam penyimpanan miliknya dan menggantikannya dengan botol yang memang sudah rusak untuk mengecoh prajurit kucluk tadi. Muncul lagi masalah baru di mana saat Sato ingin mengeluarkan botol potion dari penyimpanan, ternyata malah hancur karena perubahan suhu yang mendadak. Tidak kehabisan akal 3 kali, Sato pun menggunakan penyimpanan milik Arisa untuk menurunkan suhu botol potion tanpa mengubah bentuknya. Lalu Sato langsung mengantarkan semua potion tadi, dan saat ingin meminta tanda tangan surat pengiriman, kagetlah perwakilan kota dan prajurit kucluk karena mereka sudah nyewa mahal para preman. Karena mereka memang licik dan memang niat mereka untuk membatalkan fakta pun mengulur waktu. Ternyata pemimpin kota datang tanpa WA terlebih dahulu yang membuat dia tambah kaget setengah mati dan hampir hidup. Karena kesal dan sudah malu tambah malu, dia nyerang sang pemimpin. Dan gak tahu dia kalau nyerang pemimpin di daerah kekuasaannya sendiri adalah pilihan yang salah dan membuatnya ketar-ketir. Saat mau dibunuh, Sato mencegah dengan alasan banyak anak-anak di sini. Setelah selesai, adegan perpisahan pun dimulai dan Sato melanjutkan perjalanan, dan entah kenapa malah jadi begini. Jangan salah paham dulu. Nana meminta agar Sato mengkalibrasi pada sistemnya karena kan Nana adalah homo-homoculus dan sempat dihalang oleh Arisa karena Sato harus mengalirkan sihir ke area jantung dekat dada Nana. Entah dari mana muncul bocil Mia yang memberitahu agar lewat punggung saja. Lalu scene berganti. Sena yang senang dong dapat surat dari calon pacarnya sampai nggak bisa tidur. Lalu kembali ke Sato yang sedang membacakan fakta, bukannya dongeng kepada para bocil kematian agar mereka tidur. Gosujin sama, もうすぐ朝毛の準備ができるので起床してください。ご主人様、ごめんなさい。私たら寝ぼけて、それに私みたいなしこめの顔を朝から見せちゃって。気にしないでいいから。それに俺はルルの顔を可愛いと思うよ。可愛い。Tamat ending yang mengirikan. Saat menolong orang, janganlah berharap sesuatu karena harus dengan ikhlas. Dan kalau ada yang licik kepada kalian, jangan sungkan untuk lebih liciklah dari mereka. Saya Kiteng mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, oli mesin motor legenda.